kita Koper 21 dalam sesi obrolan viral. Bersama saya Patricia Viani, kali ini akan menemani pemirsa untuk membahas aktivitas produksi siaran radio di Universitas Pertamina yang dikenal dengan Comrades Communication Radio. Comrades merupakan siaran radio pertama di Universitas Pertamina yang dibangun langsung oleh mahasiswa program studi komunikasi. Comrades ini disiarkan secara langsung di kantin dan juga di kanal YouTube Komunikasi Universitas Pertamina. Kali ini kita tidak hanya akan melihat aktivitas siaran Comrades, tapi kita juga akan berbincang dengan salah satu pendengar setia Comrades. Rekan kami Aura Sabrina akan mengajak kita semua untuk berbincang bersama dengan mereka orang-orang yang ada di balik Comrades. Oke, baik. Terima kasih Patricia. Teman-teman Koper, saat ini saya sudah bersama Ibu Vivi selaku dosen dari pembina Comrades serta alat-alat yang digunakan saat Comrades. Oke, halo siang Ibu. Halo, selamat siang. Apa kabar, Dek? Baik Ibu. Oke. Sambil ngopi boleh? Aman Ibu, silakan. Kita di sini santai aja Ibu. Mungkin saya mau sedikit mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya tentang Comrades itu sendiri sebagai Ibu pembina dari Comrades. Menurut pandangan Ibu sendiri, Comrades itu bagaimana sih Bu? Comrades itu yang communication radio ya? Iya betul. Karena takutnya ada singkatan lain ya yang baru gitu kan, saya nggak update ya. Apa ini yang bagaimana? Menurut Ibu memandang Comrades sendiri, ini kan Comrades terhitung baru ya Ibu, baru dibuat dan hitungannya masih beberapa bulan ya Ibu. Menurut Ibu sendiri sebagai pembina memandang program baru yang dibuat oleh Prodi sendiri ini bagaimana Ibu? Jadi gini, biar jelas. Radio itu memang baru, tapi rintisan waktu pertama kali ya mau didirikan itu sebelum pandemi. Jadi waktu saya tanggung jawab sebagai kepala lab itu sudah mulai ada gagasan atau program kerja mendirikan radio di 2019. Oke. 2019, kemudian 2020 awal ada pandemi. Ya walaupun alat-alat sudah disiapkan gitu ya, sudah ada pengadaan alat, kemudian alatnya masih ketumpuk nih di ruangan. 2020 kan semuanya harus di rumah, nggak ada perkuliahan. Jadi nyaris nggak ada orang di kampus ya. 2020, 2021, 2022 baru masuk kan kita 2023 ya. 2023 tahun lalu benar-benar full luring. Tadinya kan hybrid ya. Iya. Nah, 2023 itu juga masuknya kan di pertengahan tahun. Jadi memang baru bisa direalisasikan tuh di awal tahun 2024 lah. 2024 kemudian mulai dimatangkan lagi, mulai ada pembahasan di prodi sampai kemarin akhirnya terwujud ya. Jadi berkolaborasi dengan Hima Prodi Komunikasi. Jadi spiritnya adalah memang saya tuh pengen banget gitu ya, bukan saya sebenarnya prodi lah ya, prodi pengen banget supaya mahasiswa itu punya skill lebih. Jadi tidak hanya mendapatkan pelajaran di kelas gitu, teori mulu bosen kan. Iya. Jadi harus ada skill lebih nih. Gitu ya. Sekali refreshing kali ya, salam gitu kan. Saya juga seru ya Ibu. Enggak. Oke, baik. Berarti sebenarnya rancangan radio ini sudah terhitung lama ya Bu untuk idenya sendiri, tapi baru bisa direalisasikan di tahun ini. Berarti untuk prodi sendiri ini ada sebuah kemajuan ya Ibu dari bisa sampai bisa diadakannya radio ini. Ya harus ya. Sebenarnya gini, kita juga punya rencana misalnya ya, selain ada radio pengennya ada TV gitu ya. Tapi kan itu pelan-pelan. Radionya baru berapa bulan, hitungannya baru bukan batita malah belum setahun malah. Iya, ya. Belum. Jadi ya bertahap lah. Nanti kalau radio juga kan kadang-kadang masih belum ini ya. Kita harus punya program yang rutin. Resource-nya juga harus kuat. Kalau misalkan sekarang dipegang oleh sekian hanya segelintir orang, regenerasinya harus ada dulu. Harus pakem dulu lah gitu. Rutin, jamnya, kontennya harus jelas juga. Jangan sampai nanti ada kadang tenggelam, kadang nggak di komen atau suka-suka. Itu jadi nggak bener kan? Jadi nggak jelas. Konsisten juga. jadi ya, konsisten waktu, konsisten konten dan resourcesnya ada tadi regenerasi. Gitu. Jadi kalau semuanya sudah established, mana tahu kedepannya akan ada lab-lab lain yang dijadikan di Oke, baik Ibu, tadi Ibu kan sudah menjelaskan proses dari awal terbentuknya ide sampai sekarang terrealisasikan. Nah, untuk Ibu pribadi sebagai pembina radio, apa sih harapannya untuk Comrades ini ke depannya? Berharap apa? Kalian dong. Kamu berharap apa?
Kalau saya sih berharapnya semoga kontennya bisa makin lebih berkembang, bisa menjadi wadah mahasiswa untuk berkembang sih Ibu. Itu udah terjawab ya? Sudah terjawab ya? Satu ya. Oke. Jadi emang tujuannya supaya mahasiswa ya pastilah ya nanti output keluar dari sini itu ada skill lebih. Mana tuh nanti ada yang memang berkecimpung di dunia radio. Radio kata siapa mati? Enggak kok, radio hidup ya, hidup banget gitu kan. Banyak orang-orang yang malah sekarang jadi ini ya di radio gitu aktivitasnya. Yang kedua adalah harapannya semoga harapannya ke depannya ya tidak hanya on air di kampus, yang bisa on air minimal misalnya Jabodetabek dulu, nggak harus seluruh Indonesia gitu kan susah kan. Atau misalnya bisa berkolaborasi dengan beberapa kampus. Saya nggak tahu melalui apa. Atau misalkan juga dia kan kita tergabung dalam APRT BUMN kan ya. Betul Bu. Jadi bisa aja nanti mungkin melibatkan 5 kampus dulu yang BUMN. Enggak tahu lah seperti apa bentuknya. Cuman ya tadi pertama dibuat establish dulu nih kontennya, waktunya, resourcesnya. Kalau sudah kuat baru bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar. Jangan di dalam kelompok sampai kita keluar kan nggak bagus juga gitu. Ya jadi ini next plan, next step, next future lah pokoknya. Cuman di sininya harapannya adalah minimal mahasiswa prodi komunikasi tumbuh kembangnya bagus. Baik otaknya, knowledge-nya gitu ya, skillnya juga mumpuni. Gitu. Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang sudah berkenan kami tanya-tanya ini. Amin, terima kasih Ibu. Oke, teman-teman Koper, tadi kita sudah berbincang bersama dosen pembina dari Komres dan kita sudah tahu pandangan dari pembina Komres sendiri. Nah, saat ini saya sudah bersama penyiar dari Komres. Halo Kak. Halo. Dengan siapa nih aku bicara nih Kak? Kenalin nama aku Adil Setio. Aku selaku penyiar dari Komrades Communication Radio, radionya anak komunikasi. Asik, kayak asik banget tuh tadi tagline-nya ya Kak Adil ya? Iya, itu tagline kita gitu. Oke Kak, aku mau nanya-nanya sedikit nih soal Komrades. Menurut Kakak sebagai penyiar nih, setiap harinya gimana sih Komrades itu dijalankan? Dan siapa aja yang terlibat di dalamnya Kak? Oke, jadi Komrades ini merupakan salah satu program terbaru yang dinaungi oleh Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Jadi kami ini menjalankan melalui studio komunikasi di sini tempatnya. Jadi kami siaran di situ, nanti di sana ada operator, kemudian nanti kita ada tim juga di kantin bawah yang mengurusi audio kita di sana. Jadi kita lewat live stream dulu, kebetulan kita masih live stream. Nanti baru kita puterin di sana biar sahabat-sahabat Komrades yang ada di kantin bawah bisa dengerin kita. Oke, berarti Komrades ini sistemnya masih streaming ya Kak? Betul. Dan kalau mau didengerin langsung aja ke Universitas Pertamina. Bener banget. Bener. Oke, selanjutnya boleh nggak sih Kak jelasin apa aja program yang disiarin di Komrades ini? Oke, di Komrades Communication Radio ini kita punya 3 program utama. Yang pertama itu ada Ngobrak, singkatan dari ngobrol bareng anak komunikasi. Kemudian ada Serbu, Selasar Budaya. Kemudian ada Comments Communication Manifest. Jadi aku ceritain sedikit ya. Oke, boleh. Comments itu jadi bagi teman-teman pendengar Komrades setia itu bisa nitipin salam buat pacarnya, buat sahabatnya, buat keluarga, yang mungkin buat kami tim Komrades segala macam itu bisa. Kemudian kalau Serbu itu Selasar Budaya. Jadi Serbu ini 1 minggu 2 kali kalau nggak salah. Dan setiap siarannya itu nanti kita akan membahas tema-tema dari budaya tertentu. Jadi bagi teman-teman yang rantau, yang di Universitas Pertamina posisinya rantau sebagai anak rantau, mungkin kangen dengan daerahnya, itu bisa terobati dengan dari program Serbu seru ini. banget ya. Benar. Yang terakhir kita ada ngobrol bareng anak komunikasi. Jadi di Ngobrak itu kita ngangkat isu-isu yang viral, kemudian tapi kita kaitkan dengan dari sisi anak komunikasinya. Jadi misalkan di situ nanti ada tips and triknya, ada solusinya segala macam, tapi dari sudut pandang komunikasi gitu. Oke, seru banget nih ya kalau dilihat dari programnya. Apalagi ada titip-titip salam tuh buat teman-teman Koper yang mau titip-titip salam sama pacarnya, sama temennya, sama kerabatnya, bisa langsung aja. Iya, tapi jangan selingkuhan. Oh, nggak boleh? Nggak boleh ya? Bahaya ya. Jangan selingkuh. No, benar. Oke, yang terakhir nih Kak, setahu aku ini kan memang tadi kita udah ngomong sama pembina kalau radio ini baru direalisasikan tahun ini. Betul. Berarti banyak dong penyesuaian yang kalian lakukan sebagai tim radio ini. Benar. Apa aja sih Kak yang udah kalian lakukan untuk menyesuaikannya? Untuk menyesuaikan kondisi radio ini, kami waktu itu memang di awal agak keteteran ya, karena jujur kami juga bukan orang yang profesional di dunia ini. Kami hanya mencoba-coba, tapi akhirnya bisa, puji Tuhan, alhamdulillah. Penyesuaian yang pertama penyesuaian jadwal, karena kita melaksanakan Komrades ini dibarengi dengan jadwal kuliah yang normal, berjalan normal. Jadi penyesuaian waktu, penyesuaian jadwal itu juga sangat sulit.
terutama bagi teman-teman skrip, teman-teman audio, musik segala macam itu kan mereka harus ngebuat skrip tiap hari ya, karena kita kan running setiap hari dan tentunya itu agak mengganggu kita. Cuma berjalannya waktu dengan manajemen waktu yang baik, dengan manajemen tim komunikasi yang baik, kita bisa sih sekarang. Oke, kayak keren banget nih di balik layarnya Komres. Kayak makasih ya Kak Adil udah mau bincang-bincang sama aku. Kayak teman-teman, habis ini kita akan langsung berbincang sama pendengar setia dari Komres. Oke, halo teman-teman. Jadi setelah kita udah tahu nih di balik produksinya Komres, saat ini saya sudah bersama pendengar setia dari Komres itu sendiri. Halo, selamat siang Kak. Dengan siapa Kak boleh tahu? Novi. Oke Kak Novi. Sini aku mau nanya nih Kak, Kakak kan berarti secara tidak langsung selalu denger Komres ya di sini. Iya. Oke, tanggapan Kakak sendiri dengan adanya Komres itu gimana sih Kak? Jadi lebih happy sih ngedengerin Komres setiap hari kan, terus asik, seru. Oke, berarti secara nggak langsung Kakak jualannya juga nggak boring nih ya? Iya benar. Oke, menurut Kakak nih ketika Kakak melihat sekitar saat lagi Komres siaran itu gimana sih Kak orang-orang di sekitar sini? Dia kayaknya lebih happy juga sih Kak, sama kayak aku, lebih ceria. Ya gitu aja. Oke, berarti lebih enjoy lagi nih ya suasana kantin. Oke, makasih ya Kak. Oke, sekian teman-teman perbincangan kita bersama orang-orang di balik layar produksi Komres ini. Dengan saya Aura, saya kembalikan ke Patris di studio. Baik, terima kasih banyak Aura. Ternyata sangat unik dan seru ya konten dari Komrades milik mahasiswa komunikasi Universitas Pertamina. Berita tersebut akan menutup sesi obrol sore ini. Saya Patricia Viani pada berita Koper 21. Sampai jumpa di obrolan viral berikutnya.